Assalamualaikum. Warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore, kembali lagi, bertemu lagi dengan kita. Kali ini kita akan bahas mengenai downdraft Yamaha NMAX Old. Sebenarnya nih downdraft itu udah pernah kita bahas berulang kali sampai detail, sampai penyelesaian masalahnya jika ada kendala, sampai menentukan jalur kabelnya. Ya. Terus ini cuman sayangnya dulu kita nggak ada proses pemasangan, hanya penjelas aja, hanya intake-nya aja. Nah ini kita bahas secara detail ya. Ini basicnya dari Yamaha NMAX Old, standar ting-ting, motornya standar, cuma knalpotnya aja yang door. Terus dari spek mesinnya ya saya maksud itu standar semuanya, orisinil semua, bawaan dari dealer. Yang dirubah cuma rollernya diperringan. Terus mengenai derajat CVT-nya masih standar bawaan pabrik semua. Ini knalpotnya pakai pekajaman. Terus apa aja yang perlu kita siapkan, apa aja yang perlu kita rubah. Nah ini prosesnya, kita copotin semuanya. Oke. Dulu banyak yang bertanya, Mas kalau dipakai di motor standar bisa nggak? Bisa, enak nggak? Tergantung settingannya masing-masing, seperti itu. Nah ini kita kasih contoh. Kebetulan ada motor standar dan memang benar-benar standar. Kita coba ya, step by stepnya. Oh ya, untuk apa aja yang diperlukan? Nah ini langkah awalnya ya jelas intake downdraftnya. Yang kedua mounting. Dulu pernah kita bahas juga di video-video sebelumnya. Kalau downdraft mountingnya harus di custom, karena kalau tidak di custom alias masih menggunakan bawaan motornya, TB-nya akan kena di besi mountingnya seperti itu. Nah ini contoh yang sudah di custom. Perbedaannya udah masih lihat jelas sekali, belum kita cat, belum kita rapikan. Ini las-lasannya. Tuh. Jadi besi ini sebenarnya letaknya di sini, memanjang gini ya, memanjang sini. Kita potong, kita pindah di sini. Kenapa ya? Kalau di sini nanti akan mengenai TB-nya. Makanya kita geser sedikit agar TB-nya tidak kena mounting mesin seperti itu. Seperti ini. Oke, nanti kalau misalnya itu udah kecopot semua, kita coba bedakan ya, mana yang customan gimana, terus yang masih orinya seperti apa. Ini semua dilepas karena bagasinya akan kita copot. Tentu saja akan kita copot karena akan kita memproses intake-nya kayak gitu. Nah intake-nya yang di downdraft kita menggunakan TB standar. Terus TB-nya standar, intake-nya menggunakan customan dari kita buat sendiri, kita pasang sendiri. Nah ini kebetulan motor daily use, memang digunakan keseharian untuk bekerja. Ini dilalah buat saya harus di downdraft. Nah teman-teman, ini
semuanya udah kecopot ya. Motornya udah kecopot semua cover-covernya. Nah, kita akan turunin mesinnya gitu. Biar lebih jelas untuk kontennya, kita turunkan saja mesinnya biar enak juga melihatnya. Pengacanya juga mudah. Nah, gitu. Nah, ini masih bawaannya semua masih terpasang semua, PB standar, head standar, dan masih benar-benar standar, belum ada yang diapa-apakan. Oke. Rungono. Ini sebenarnya kalau teman-teman pernah ngikuti atau mau perhatikan motor ini tuh dulu pernah ganti piston sama ring, bukan ring, bearing kerkas karena olinya jelek, dia pakai oli jelek, terus motornya pistonnya kena. Gorengannya alhamdulillah masih selamat, tapi bearing untuk kerkasnya yang sebelah kiri apa kanan saya lupa itu kena juga. Jadi ganti total pakai yang originalnya. Nah, ini velgnya udah di repaint sama yang punya itu pakai Blue Candy. Proses brodoli wis ini sebenarnya kalau teman-teman mau pesan dan datang pemasangan langsung di kita di bengkel, ini biasanya kan banyak juga, sebenarnya ada juga yang langsung datang gitu. Tapi kalau janjian dulu misalnya 1 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya, Intech tuh sebenarnya selalu ready. Tapi kalau misalnya janjian pemasangan di bengkel, nah ini kebetulan motor ini baru datang, udah janjian dari pagi, kebetulan Intechnya ada juga ready, motor datang dikerjakan, insya Allah nanti jam 8 udah selesai gitu. Kebetulan bengkel juga sepi, ada kerjaan tapi bisa disambi gitu. Nah ini bisa langsung jadi sehari jadi, istilahnya sehari jadilah gitu. Jadi janjian dulu mau datang jam berapa, kalau mau langsung dikerjakan di bengkel itu bisa. Pengerjaannya juga hitungannya sehari jadi atau mungkin cuma beberapa jam aja dikerjakan dan langsung jadi.
kayak gitu. Nah, ini kemarin tutorial lengkapnya ya sekarang ya. Yang kemarin itu hanya tutorial untuk downdraftnya aja. Nah, ini penampakannya setelah rangka kepisah dari mesin. Jadi enak kita ngerjainnya. Sebenarnya dari langsung di atas rangka nggak turun atau mesin nggak turun bisa. Cuman akan lebih apa ya, lebih ribet, nggak leluasa aja sebenarnya kayak gitu. Kalau mekanik rada aleman, megah ribet. Bisa deh, kemana deh? Yes. Cepat iki. Mounting. Oh ya, tadi mountingnya kayak perbandingannya mountingnya. Saya ambilkan dulu. Nih. Ini mounting customan yang udah kita bahas tadi. Yang ini masih, nah ini masih nempel ya. Masih nempel di motor. Kita lepas yang itu, nanti kita bandingkan. Nah, tuh. Nah, teman-teman, itu mountingnya udah kita lepas ya, berhasil kita lepas. Sampai ini nggak pernah dibongkar sama sekali. Tuh, lihat. Oh, tuh sampai ajur. Sampai lengket ya. Nah, apa yang kita bahas? Kita bahas mounting. Ini mounting standarnya. Ini mounting udah di custom. Kelihatan kan bedanya? Jadi besinya ini kita potong, kita undur, kita taruh. Setelah ini tiba-tiba naik, gitu, atau kita turunkan. Ini kita turunkan ya. Dari standarnya kita potong segini, kita turunkan. Nah, semakin itu ya, semakin turun. Kenapa kan semakin turun? Karena intake-nya nanti akan kita pasang downdraft alias naik tegak gitu. Jadi agar tidak kena di besi yang sini. Jika pakai standar kayak tadi itu, kayak gini, maka intake-nya akan naik, otomatis kena ini TB-nya. Total bodinya kena besinya ini, maka besinya ini kita turunkan. Kita mountingnya kita custom, kita potong, kita turunkan. Nah, jadinya kayak gini. Gitu. Jadi si TB, si total body akan berada di atas mountingnya, besi mountingnya tengah itu. Kayak gitu. Konsepnya gitu. Oke, untuk mountingnya sudah, kita lanjut pengerjaan selanjutnya. Lanjut. Bautnya hancur kabeh. Kata dibongkar lho. Iki dibongkar kon iki. Oh ayo, bisa enggak ya? Ini kalau kakek lho. Oh. Ini di porting juga belum ini. Masih standar ting-ting. Tuh. Belum portingan sama sekali. Nah, mountingnya kita pasang. Ramu enggak? Ini mountingnya kita pasang, udah kita custom, kita pasang. Dia semakin turun ya. Yang tadinya di sini, kita turunkan di sini. Jaraknya dia pas di ini, pas di sini. Jadi menyesuaikan. Masalahnya tukang las wae. Saya dipikir dia tidak mumet. Ya udah ra bakal iso.
perlu teman-teman perhatikan, paling kencengnya sing tenanan ketimbang pas bahaya. Gitu, ini udah kepasang sempurna. Nah, jadi teman-teman untuk karena sebenarnya bawaan motornya kan asnya panjang, asnya panjang ya Gio. Nah, asnya atas kaitannya dengan mesin dengan bodi kan asnya segini. Setelah kita potong, ini kita akali, bautnya kita masukin ke dalam lubangnya. Nah, jadi ada dua opsi sebenarnya. Jadi beri rasa motor. Tuh kayak gitu ya. Ada juga yang dikasih ring di sini, kasih ring baru bisa beli. Nah, ada yang kayak gini. Ada juga yang langsung dari dalam. Ringnya besar nggak dipasang, dia langsung masuk ke dalam, plung gitu. Nah, kita pilih yang langsung masuk. Jadi kepalanya itu langsung masuk di dalam lubangnya. Kenapa? Kalau secara logika yang seperti ini dia akan lebih kuat, otomatis daya getarannya akan semakin lebih berkurang karena semakin kuat. Kalau di sini kan dia ada space tuh dari ujung sini sampai ujung sini dia ada space berapa senti. Dengan kekuatan walaupun beberapa senti nggak terlalu jauh, tapi dia kalau untuk top speed dia pasti akan ngaruh seperti itu. Apalagi yang ini, kita potong dari sini, jarak sini ke sampai sini, sampai paling mountingnya itu segini ya, sampai segini. Dia kan ada spelengnya, ada as kocaknya. Nah, jadi dia nggak begitu kuat. Jadi kita kasih opsi kita masukin semua ke dalam. Nanti pemasangannya kita pakai sok, kunci sok yang panjang dari sini masukin gitu. Nah, itu lebih efektif, kekuatannya juga lebih besar seperti itu. Ini pakai baut 14 kayak gitu, kita ganti baut 14 dua. Jadi mountingnya asnya nggak satu kayak gini, tapi dibuat dua, pisah, kanan sendiri kiri sendiri seperti itu. Oke, gitu untuk mountingnya. Kita lanjut. Nah, ini radiatornya kita pasang lagi karena tadi cuma buat ngelepas baut mounting aja, karena saking beratnya nggak pernah dibuka sampai lengket ya bautnya, harus ngelepas radiator. Radiator sudah pasang lagi, tinggal kita proses intake-nya. Maghriban sih, ini berhubung pas senja, pas maghrib, adzan maghrib, kita break sholat sih. Nah teman-teman, ini intake Oke, ini teman-teman intake downdraft yang akan kita pasang di NMAX nya. Ini udah di utara, sudah kita sesuaikan diameternya dengan mesinnya, dengan headnya.
dalamnya. Karena mesinnya standar jadi nggak besar-besar juga. Mesin standar, TB standar. Tanpa porting ya, tanpa porting klep GTX-nya, porting polisnya tidak sama sekali. Kita downdraft. Nanti lihat seperti apa hasilnya. Yuk. Nah teman-teman, ini udah nggak ada spellengnya, udah nggak ada space-nya. Jadi antara karet dengan intake-nya, tuh lihat ya, udah sama persis ya, udah presisi. Jadi flow angin dari TB-nya akan sempurna, lancar masuk ke head-nya gitu. Nah jika teman-teman berminat, ini ada di Shopee BBC Racing atau di Tokopedia BBC Motoshop, silahkan. Jika punya akun keduanya tinggal milih aja. Jika punya yang Tokopedia silahkan, bisa. Punya yang Shopee silahkan diorder juga bisa. Fleksibel aja. Mau sharing-sharing boleh, silahkan. Mau langsung pasang ke bengkel boleh, silahkan. Nah ini yang akan kita pasang di endeknya. Oke, lanjut. Nah gitu. Ini tadi untuk intake-nya nggak kita lem ya. Kalau misalnya teman-teman pas di pembelian, paket pembelian itu sudah ada perpaknya, ya udah tinggal pasang aja perpaknya bawah, sama tinggal dikencengin aja, udah beres. Insya Allah nggak akan bocor. Nah injektornya kita pasang. Ini injektor masih standar bawaan motornya. Nah teman-teman, ini ada salah satu solusi ya teman-teman. Ini jenenge apa ini? Nah ini di injektor. Kalau di injektor pada saat teman-teman masang nggak bisa, atau nggak bisa mentok ke dalam, ini kan ada benjolannya ini. Apa jenenge ya benjolan? Ayo. Apa ya jenenge? Lah apa benjolan lah iki. Ini dipapas. Bisa dipapas buat sekat gini. Ini dipasang lagi baru masuk tuh. Nah benjolannya ini dipapas, atau ini sekalian nggak usah dipasang. Ini nggak usah dipasang, dilepas kayak gini. Ini udah kenceng ya, udah kenceng. Ini kita nggak pasang ini ya. Nah itu bisa juga, nanti dia akan jatuhnya lebih keluar sedikit tuh, akan lebih menonjol sedikit, nggak masalah juga. Nah malah dia akan semakin pas ke lubang gitu. Kita pasang klemnya. Dan tesik. Hari ini cari-cari dulu. Melebu cangkem. Pedes dong. Nah teman-teman, tadi kenapa kita harus custom mountingnya? Ya kalau misalnya pakai standar ya, mounting standar ya, ini nabrak pas, ini jatuhnya pas tengah gini, nggak bisa. Makanya tetap mountingnya kita potong, kita turunin ke bawah gitu. Yang penting pemasangannya, pengelasannya harus presisi ya. Jadi caranya dilas dulu baru dipotong gitu. Terus tukang kelasnya wis udah ngerti lah kayak gitu. Ini udah kita carbon cleaner, udah kita bersihkan. Mumpung turun, kalian langsung kita pasang. Nah oke ya teman-teman, ini udah body sama
mesinnya udah kepasang. Ini mountingnya tadi lewat dalam, kita mur lewat dalam. Ini juga, ini sama dalam tuh. Mas ini bukan penyebab ya? Apa paginya nih berapa? Oh ya, buku kalan? Dorong aja. Besok jam berapa ketemu nih? Tapi bisa ya, bisa. Bu, ingkang ngersake mantur remuk-remukan niki wonten setunggal. Betul lek melu tido. Oh, aja ya. TV-nya udah kepasang, kenceng insya Allah. Nanti di sini ada plat, ada kita kasih nomor. Insya Allah amanah aman. Insya Allah, coy. Nah, kalau di Jogja lepas nanti bisa hubungi Mas Febri 24 jam. Biaya seikhlasnya. Diutamakan voucher Red Doors. Oh, batalin dia aku itu. Wis tak ngono ya, wis baik-baik iki. Alim. Bu, mantur remuk-remukan, Bu. Kok ditekan lho. Mantur rumah Tiang Bantul. Bagus. Gagah, gede. Sorry, kasih. Sepedanya sak mono kuwi, Be. Ora apa-apa, ngasih diatur saka kene to. Ya wis bola loro ya. Nah, ngaten iki polahe. Pateni videone. Oh, kene ngonten e. Mau tanya ini kenapa nyoba? Nah, ini. Tutuk maklar. Saged niki nggih promosi lemah. Lemah kuburan. Ini udah kepasang, terus konektor kabel gas mandi nggak dipasang yuk? Kan dipasang. Konektor kabel gasnya nggak dipasang, langsung yang bawaannya sini. Ini jadi satu ini pasang. Kita cari mur yang kecil, mur kira ukuran ini 4, sama kasih ganjel, biar dia presisi seperti itu, nggak belok, jadi dia lurus kayak gitu. Kayak digas yo penak. Wah, Wes dadi PC kena. sip kayak to. Bu, mantur remuk-remukan, Bu. Salah pencet. Lo. Kita tes hidupnya. Nah, iki lho wong teko lho. Direset. Wes. Bendravane anu langsung nyentuh baut ning baut to. Ora ngene arek biyen, Bro. Betul kok mandare. Ora. Itu kan lagi. Nah, ini normal.
draftnya udah selesai, tesnya udah bisa. Oke.